Bismillahirrahmanirrahim. Zonna wa akhwatuha bermula ini adalah bab menjelaskan zonna dan teman-temannya. Insib bi fi'lil qalbi juz'ai ibtida a'ni ro'a khola alim tu wajada. Insib nasobkanlah siapa kamu bi fi'lil qalbi dengan fi'il yang menunjukkan pekerjaan dalam hati, juz'ai ibtida terhadap dua bagian dalam permulaan, maksudnya mubtada khobar. A'ni menghendaki siapa aku, ro'a terhadap lafaz ro'a, maknanya meyakini. Khola dan lafaz khola, maknanya menduga. Alimtu dan lafaz alimtu, maknanya meyakini siapa aku. Wajada dan lafaz wajada, maknanya meyakini. Zonna dan lafaz zonna, maknanya menduga. Hasibtu dan lafaz hasibtu, maknanya menduga siapa aku. Wa za'amtu dan za'amtu, maknanya menduga siapa aku. Ma'ad beserta lafaz adda, maknanya menduga. Haja dan lafaz haja, maknanya menduga. Daro dan lafaz daro, maknanya meyakini. Wa ja'ala dan lafaz ja'ala, allaz yakni lafaz ja'ala, ka'taqod yang menyamai lafaz i'taqoda, artinya menduga. Berarti ja'ala yang maknanya seperti i'taqoda berarti maksudnya adalah ja'ala yang bermakna menduga. Wahab dan lafaz hab, maknanya dugalah siapa kamu. Ta'alam dan lafaz ta'alam, maknanya yakinilah siapa kamu. Wallati bermula fi'il kasoyyaro yang menyamai lafaz soyyaro. Soyyaro itu maknanya mengubah atau menjadikan. Aidon juga biha dengan allati kasoyyaro itu insib nasobkanlah siapa kamu mubtadan terhadap mubtada, wa khobaro dan terhadap khobar. Ini menjelaskan tentang amil nawasih yang selanjutnya yang berupa fi'il ya. Amil yang merusak susunan mubtada khobar adalah zonna dan teman-temannya. Secara pengamalan, zonna dan teman-temannya adalah menasobkan mubtada yang kemudian mubtada ini menjadi maf'ul pertama, dan juga menasobkan khobar yang nanti khobar ini menjadi maf'ul kedua. Dan dalam zonantu dan teman-temannya ini ada dua kelompok. Ada istilah af'alul qulub, artinya fiil-fiil yang menunjukkan hati. Ada af'alut tahwil, yakni fiil-fiil yang menunjukkan makna merubah. Kalau secara fungsi mereka semua sama, menasobkan mubtada dan khobar, yang kemudian mubtada dijadikan maf'ul pertama dan khobar dijadikan maf'ul kedua. Cuman secara makna mereka punya dua kelompok ini. Ada af'alul qulub, ada af'alut tahwil. Af'alul qulub itu fiil-fiil yang menunjukkan pekerjaan hati. Af'alut tahwil itu fiil-fiil yang menunjukkan makna merubah. Nah, dalam af'alul qulub ini terbagi menjadi dua. Ada fiil yang menunjukkan makna yakin, dan ada fiil yang menunjukkan makna dugaan. Ya, sehingga nanti ada yang maknanya meyakini, ya ada yang maknanya menduga.
Untuk fiil yang menunjukkan makna meyakini, ini ada 5. Yang pertama adalah ro'a, yang kedua adalah alima dalam nazom alimtu tadi, yang ketiga adalah wajada, yang keempat adalah daro, yang terakhir adalah ta'alam. 5 lafaz ini termasuk af'alul qulub yang menunjukkan makna yakin. Secara pengamalan atau secara fungsi semuanya sama, menasobkan mubtada dan khobar. Untuk fiil yang menunjukkan makna dugaan, ini jumlahnya ada 8. Yang pertama adalah khola, yang kedua adalah zonna, yang ketiga hasiba, kemudian za'ama, kemudian adda, kemudian haja, kemudian ja'ala, dan yang terakhir adalah hab. Ini adalah fiil-fiil yang menunjukkan makna dugaan, yang maknanya nanti ketika diterjemahkan itu adalah menduga. Kemudian yang terakhir, af'alu tahwil, fiil-fiil yang menunjukkan makna merubah. Kalau dalam kitab syarah itu jumlahnya ada 7. Yang pertama adalah soyyaro, ini artinya merubah. Itu yang dalam nazom wallati kasoyyaro aidon bihansib mubtadan wa khobaro. Itu maksudnya fiil-fiil yang semakna dengan soyyaro yang maknanya merubah juga bisa menasobkan mubtada dan khobar, tapi mereka termasuk kelompok af'alu tahwil, fiil-fiil yang menunjukkan makna merubah. Itu ya, pertama adalah soyyaro, kedua adalah ja'ala. Ja'ala yang maknanya merubah. Kalau ja'ala yang maknanya seperti yang takoda, itu nanti tergolong dalam fiil yang menunjukkan makna dugaan. Kemudian yang ketiga adalah hab. Yang keempat adalah itakhoda. Hab pun ini kalau masuk af'alu tahwil, maknanya adalah merubah. Rubahlah siapa kamu. Kalau hab yang ada dalam fiil yang menunjukkan makna dugaan, maknanya adalah dugalah siapa kamu. Jadi dia bisa masuk af'alu tahwil, bisa juga masuk af'alul qulub yang maknanya menduga, sama seperti ja'ala. Bisa masuk 2 kelompok sesuai maknanya. Yang keempat adalah ittakhoda, yang kelima adalah takhidha, yang keenam adalah taroka, dan yang terakhir adalah rodda. Itu adalah fiil-fiil yang menunjukkan makna merubah. Seperti dalam contoh yang di bawah itu, zonantu zaidan siddikon. Zonantu menduga siapa aku, zaidan terhadap zaid, siddikon akan orang yang sangat jujur. Zaidan ini dinasobkan oleh zonna, siddikon juga dinasobkan oleh zonna. Zaidan sebagai maf'ul pertama, siddikon sebagai maf'ul kedua. Dan zaidan siddikon sebelum kemasukan zonantu asalnya adalah susunan mubtada khobar. Aslinya adalah zaidun bermula zaid, itu siddikun, orang yang sangat jujur. Kemudian dimasuki zonantu, sehingga zaidun yang asalnya mubtada ini menjadi maf'ul dari zonna, dan siddikon yang asalnya khobar menjadi maf'ul kedua dari zonna, dan mereka i'rabnya menjadi nasab, sehingga bacanya zonantu zaidan siddikon. Itu contoh untuk af'alul qulub, fiil yang menunjukkan pekerjaan hati yang bersifat dugaan, yang maknanya menduga. Untuk contoh fiil yang menunjukkan yakin, seperti contoh ro'aitu zaidan siddikon. Ro'aitu meyakini siapa aku, zaidan terhadap zaid, siddikon akan seseorang yang sangat jujur. Sama, zaidan sebagai maf'ul pertama dari ro'ai, kemudian siddikon sebagai maf'ul kedua dari ro'ai. Kalau tu dalam lafaz ro'aitu zaidan siddikon itu adalah domir yang kedudukannya adalah menjadi fa'il.
yang dimana Zaidan Siddiqon asalnya adalah Zaidun Siddiqun, sama seperti zonantu Zaidan Siddiqon tadi. Atau contoh yang af'alul qulub seperti yang di samping sebelah kanan, wattakhadzallahu Ibrahima khalila. Wattakhadza dan menjadikan atau merubah siapa Allahu Allah Ibrahima terhadap Nabi Ibrahim khalilan akan seorang kekasih. Nah, ittakhadza ini termasuk kawan dari zonantu yang pengamalannya adalah menasobkan mubtada dan menasobkan khobar. Nah, dia termasuk af'alu tahwil, fiil yang menunjukkan makna merubah. Ittakhadza ini adalah af'alu tahwil ya, fiil yang menunjukkan makna merubah. Kemudian lafaz Allahu ini kedudukannya sebagai fa'il dari ittakhadza. Kemudian Ibrahima kedudukannya sebagai maf'ul pertama dari ittakhadza. Dan khalila berkedudukan sebagai maf'ul kedua dari ittakhadza, yang dimana lafaz Ibrahima dan khalilan asalnya adalah susunan mubtada khobar. Asalnya itu Ibrahimu khalilun. Ibrahimu bermula Nabi Ibrahim, khalilun adalah kekasih. Kemudian dia kemasukan kawan dari zonantu yakni ittakhadza, sehingga yang asalnya mubtada yakni lafaz Ibrahim menjadi maf'ul pertama dan i'rabnya nasab, dan khalilan yang asalnya adalah khobar menjadi maf'ul kedua dan i'rabnya pun sama nasab, sehingga bacanya wattakhadzallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Nah, ini kalau kita melihat Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih, asal muasalnya itu Nabi Ibrahim di saat sujud beliau menangis dan ditanya oleh Allah, "Kenapa Ibrahim kamu menangis?" "Saya sedih ya Allah, padahal Engkau adalah zat yang maha kuasa, Engkau adalah zat yang layak untuk disembah. Tapi sekarang," pada saat Nabi Ibrahim, "sekarang itu cuman saya yang menyembah Engkau, cuma saya yang sujud kepada Engkau." Oleh sebab kesedihan Nabi Ibrahim terhadap realita yang ada, terhadap fakta yang ada bahwa banyak orang-orang yang tidak menyembah Allah, maka Nabi Ibrahim menangis, sedih. Dan karena beliau sedih, Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Itu karena kecintaan Nabi Ibrahim terhadap Allah dan pengakuan Nabi Ibrahim yang sangat besar terhadap Allah, sehingga Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya.